wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini Masya Allah kita melanjutkan latihan baca kitab sekaligus latihan menerjemah dengan memasuki kitab yang baru lagi, Alhamdulillah, dari silsilah Syarh Rasail karya Syekh Shalih Al Fauzan. Kita sekarang masuk di Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam Muhammadun ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fa in qila famal jami'u li ibadatillahi wahdah. Oh, ulang tadi. Fa in qila famal jami'u li ibadatillahi wahdahu. Famal jami'u lil ibadatillahi wahdah. Qulta ta'atuhu qultu ta'atuhu. Kan belum ditanya. Bisa juga kamu katakan, bisa juga. Qultu ta'atuhu bimtisali awami. Bimtisali awamirihi wa jatinabi nawahihi. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, segala pujian yang milik Allah Rabb seluruh alam, dan salawat Allah dan salamat dan keberkahan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, fa in qila, maka jika dikatakan apa yang maka apa ungkapan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah semata, maka kamu katakan kamu taat kepadanya dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi beliau bawakan buku ini dalam bentuk tanya jawab. Sebagaimana kebiasaan beliau banyak kan? Iya, di Thalathatul Usul juga seperti itu. Jadi ketika ada yang bertanya, nah, famal jami'u, apa makna yang menyatukan, yang menyeluruh, yang mencakup, yang melingkup ibadah kepada Allah saja? Maka kultu, saya katakan, atau kulta kamu katakan sebagai jawabannya, ta'atuhu bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi. Yang menyatukan semuanya adalah kamu taat kepadanya dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah namanya orang beribadah. Lakukan perintah, tinggalkan larang. Itu sudah cukup makna ibadah. Qala syarih hafidhahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna Allaha khalaqal jinna wal insa li ibadatihi. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bal innahu subhanahu khalaqal malaikata aidan li ibadatihi. Kama qala ta'ala, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun. Wal ibadatu ma'khudatun minat ta'abbudi wa huwa tadallul. Yuqalu tariqun mu'abbadun idza dallalathu al-iqdamu. Hada min nahiyatil lughah. Min nahiyati lughati. Terjemah dulu. Berkata pensyarah, semoga Allah menjaganya, segala puji hanya milik Allah Rabb seluruh alam. Salawat Allah dan
keselamatan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Dan demikian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan malaikat untuk beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana firman Allah, dan malaikat yang di sisinya tidak memiliki rasa sombong untuk beribadah kepada Allah, dan mereka pula tidak merasa letih. Dan ibadah diambil dari kata ta'abbud. Dia adalah penghinaan diri, menghinakan diri. Itulah makna ibadah, at-tadallul. Seorang menghinakan dirinya, tapi ini secara bahasa. Secara istilah dikatakan thoriq mu'abbad, jalannya orang yang beribadah. Jika apabila kaki-kaki diinjak. Apabila kaki-kaki dihinakan. Bukan, salah. Kaki-kaki itu fa'ilnya. Tapi kita terjemah itu sudah dibaca. Sudah, Ustaz? Belum. Baru lugotan tadi kan. Sampai wa'ama fi syar'i tadi. Oh, ta'riful awal ya. Hah? Iya kan sampai situ kan. Wa'ama fi syar'i kan belum dibaca. Langsung diterjemah. Sudah baca, Ustaz. Sudah baca juga? Nah. Oh, saya kira baca banyak dulu baru terjemah. Baiklah. Baik saudara. Nah, Ustaz. Lanjut saudara. Fajar Al-Makassari ya. Alhamdulillah. Silakan saudara, Masya Allah. Maka ini dikatakan dengan jalannya orang-orang yang beribadah. Jika apabila kaki-kaki dihinakan. Ini dari sisi bahasa. Apabila itulah. Salah. Kaki itu fa'ilnya. Idza dallalathul aqdamu. Apabila kaki menginjaknya, bukan kaki-kaki dihinakan. Kaki itu adalah fa'ilnya dallalat, maka dipakai kata tanis. Paham kan? Nah. Idza dallalathul aqdam. Jadi begini, yuqal dikatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikatakan thoriq mu'abbad. Ini jalan sudah diibadahi. Apa maksudnya? Ini jalan sudah diinjak. Paham maksudnya? Kan secara bahasa ini. Secara bahasa. Dibilang ini jalan sudah diibadahi. Apa maksudnya? Bukan disembah. Tapi apa? Secara bahasa. Kapan jalan itu dikatakan diibadahi? Idza dallalathu al-aqdam. Jika kaki telah menginjaknya. Ya kan? Jika kaki telah menginjaknya. Jika kaki telah menginjaknya. Ini dari sisi bahasa. Baik. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala wa amma fi syar'i fa'arrafaha ala ulama'u ta'arifah katsiratan. At-ta'riful awwalu annaha ghayatul hubbi ma'a ghayatid dhulli. Kama qala al-Imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi nuniyati. Wa ibaratur rahman ghayatu hubbi ma'adulli abidihi huma qutbani wa 'alaiha falakul ibadati da'irun ma daru hatta qamatil qutbani wa madarahu bil amri amara rasuluhu la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Fala budda min jam'i bainal amrayn Minal jam'i. fala budda minal jam'i bainal amrayni ghayatul hubbi ma'a ghayatid dhulli. Faman ahabba syai'an lam yadulla lahu
lam yakun dzalika ibadatan lahu. Baik, alhamdulillah. Terjemah dulu. Adapun dalam sisi syariat, maka para ulama mendefinisikannya dengan definisi yang banyak. Jadi makna ibadah itu secara syar'i banyak yang diterangkan oleh para ulama kita. Makna pertama bahwasanya ibadah adalah puncak dari kecintaan bersamaan dengan puncak ketundukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada nuniyahnya. Dan ibadah Rahman puncak kecintaan bersamaan dengan puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah. Keduanya adalah dua poros peribadahan. Betul. Artinya harus ada cinta dan ketundukan. Kalau dia cinta tapi tidak tunduk, bukan ibadah. Kalau dia tunduk tapi tidak cinta, bukan juga apa? Ibadah. Maka di atas keduanya poros ibadah berputar. Dan tidak berputar ibadah tersebut hatta sampai tegak kedua poros tersebut. Dan tempat berputarnya dengan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan hawa nafsu atau jiwa atau syaitan dan syaitan. Jadi perintah ibadah itu adalah ibadah itu kita tunduk dan cinta terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasul. Bukan tunduk dan cinta karena hawa nafsu, karena nafsu dan karena ya kita tunduk karena Allah dan Rasul. Maka harus terkumpul di antara dua perkara ini, yaitu puncak kecintaan bersamaan dengan puncak ketundukan. Maka barang siapa yang cinta terhadap sesuatu dan tidak tunduk terhadapnya, maka hal tersebut bukanlah ibadah kepadanya. Sebagai qala musannifu hafidhahullahu taala, kama yuhibbul insanu zaujatahu wa yuhibbul auladahu lakinnahu la yadillu lahum fahubbuz zauji li zaujatihi wa hubbuhu lil auladihi wa hubbuhu li auladihi wa hubbul waladi li abawaihi wa aqaribihi la yusamma ibadatan li'annahu laisa ma'hu dhullun. Ini Masya Allah. Terjemah dulu. Sebagaimana seorang insan yang mencintai istrinya dan seorang insan yang mencintai anak-anaknya, akan tetapi dia tidak tunduk kepada mereka. Iya kan? Dia cinta anaknya, tapi kan tidak tunduk kepada anaknya. Anaknya dia perintahkan. Anda paham kan? Dia tunduk, dia cinta istrinya, tapi kan tidak tunduk kepada istrinya. Malah istrinya dia pemimpinnya kan? Bukan istrinya pemimpinnya suami kan? Tetap dia cinta istrinya, tapi istrinya adalah apa? Bawahan. Anda paham maksudnya ini? Ini cinta. Maka kecintaan suami kepada istrinya, atau kecintaan suami kepada anak-anaknya, atau kecintaan anak kepada kedua orang tuanya atau kerabatnya, ini tidaklah dinamakan ibadah karena tidak terdapat bersamanya ketundukan. Nah ini dia. Nah ini tidak dinamakan ibadah karena tidak ada apa? Ketundukan. Cinta kepada Allah tadi, kalau ibadah kepada Allah kan ada cinta dan ada apa? Ketundukan. Qala musannifu hafidhahullahu taala, wa dzalika man dalla li syai'in wa lam yuhibbahu falaysa dzalika ibadatan lahu kama dalla li jabbari minal jababirah fi.
aw lidhalimin min dhalamati lakinnahu la yuhibbuhu fahadha laisa biibadatin. Innamal ibadatu ma jama'at bainal amrayni ghayatul hubbi ma'a ghayatid dhulli wa hadha la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala wala budda an taduru alaihima aflakul ibadati bi jami'i anwa'iha walihada qala alaihima falakul ibadati dairun madaro hatta qamatil qutban yakni alal aslaini al hubbu wa dhullu. Maka demikian pula bagi orang yang tunduk kepada sesuatu akan tetapi dia tidak mencintainya, maka hal tersebut bukanlah ibadah kepadanya. Sebagaimana orang yang tunduk karena seorang penguasa yang berlaku sewenang-wenang dari para penguasa, atau dari orang yang zalim, dari orang-orang yang zalim, dari kezalimannya, akan tetapi dia tidak mencintainya, maka ini bukanlah termasuk ibadah. Bukan. Jadi ada orang dia tunduk taat kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Ya kan? Otomatis dia tidak cinta kepada orang itu. Maka itu bukan ibadah. Ini karena kezalimannya saja. Tiada lain ibadah apa yang terkumpul di antara dua perkara, yaitu puncak kecintaan bersamaan dengan puncak ketundukan. Dan ini tidak didapatkan. Dan ini tidaklah terjadi kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh digabungkan dua itu kalau kepada makhluk. Kalau ada orang tunduk kepada syekh kiai, paham kan? Ketundukannya itu disertai dengan apa? Kecintaan. Dia telah beribadah kepada syekhnya itu. Nah ini tidak boleh. Itu hanya hak Allah. Hanya hak Allah. Yang boleh adalah kita cinta kepada guru kita. Tapi kita tidak tunduk dalam artian kita menghambakan diri kepadanya. Paham kan? Dan harus poros-poros seluruh jenis ibadah itu berputar di atas keduanya. Sebagaimana yang dikatakan, dan keduanya poros-poros ibadah berputar. Dan tidaklah berputar kecuali dengan tegaknya dua poros ibadah tersebut, yakni di atas dua asal, kecintaan dan ketundukan. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala, fal insanu yaktasiru alal hubbi wad dhulli min ghairi ay yaf'ala ma amara Allahu bihi wa ayatrukah ma nahallahu anhu la yu'tabaru abidan lillahi. Fagoyatul hubbi ma'agoyatid dhulli yaktadiyani imtithala awamirillahi subhanahu wa ta'ala wajatinaba nawahihi wa bihada tatahaqqul ibadatu. Masih ada kop satu lagi. Tatahaqqaqu al ibadatu. Maka seorang insan terbatas di atas kecintaan dan ketundukan tanpa melakukan apa yang Allah perintahkan dengannya, dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang darinya, maka ini tidaklah dianggap beribadah kepada Allah. Maka puncak ibadah bersama puncak ketundukan mengharuskan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ini keharusan, dan ini
ibadah akan menjadi, dan dengan ini ibadah menjadi sah. Terwujud, bisa dikatakan kan, kata haqqaq itu kan terwujud. Dengan inilah maksudnya, dengan puncak cinta, puncak merendah, paham kan? Melakukan perintah dan larangan dengan dua poros itu. Kita lakukan perintah karena cinta, juga karena tunduk. Kita tinggalkan larangan karena cinta, paham kan? Kepada yang melarang dan tunduk kepadanya. Paham kan? Dengan itulah akan terwujud ibadah. Paham kan? Dengan hal itulah ibadah itu akan terwujud. Qala musannifu hafidhahullah ta'ala wa arafa Syekhul Islam Nah, ini seharusnya yang kedua, ya kan belum bilang tadi kan ta'riful awal. Seharusnya dibilang at-ta'rifu tsani. At-ta'rifu tsani wa arafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi ta'rifin syamilin daqiqin. Faqala al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min minal a'mali wal aqwali dhahirati wal batinati. Kullu dhalika ibadatun walahu risalatun fi hadha jayyidatun ismuha al-ubudiyah. Dzakara fiha hadzal ta'rifa wa dzakara anwa al-ibadati allati amara Allah ta'ala biha fi kitabihi au amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Maka pengertian yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan dengan pengertian yang lengkap dan merinci. Beliau berkata, ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Itulah ibadah. Semua yang Allah cintai dan Allah ridho kita lakukan, itulah ibadah, berupa amalan, berupa perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang nampak maupun yang batin. Ucapan amalan yang nampak, ucapan atau amalan yang tidak nampak. Banget itu maksud ibadah. Semua itu adalah ibadah. Dan Syekh memiliki risalah yang bagus dalam masalah ini. Namanya Al-Ubudiyah. Ini kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Belum punya kitab, judulnya apa? Al-Ubudiyah. Syekh menyebutkan di dalamnya pengertian ini. Dan Syekh juga menyebutkan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya di dalam kitabnya. Dan Rasulnya juga perintahkan di dalam sunnahnya. Qala Syekh hafidhahullah ta'ala wa syekhu huna yaqul fa in qila ya'ni law su'ilta mal jami'u li ibadatillahi ay ma huwal ta'rifu al jami'u li ibadatillahi biikhtisarin fa innaka taqul ta'atuhu bimtisali awamirihi wa jatinabi nawahihi. Baik, sampai situ. Syekh di sini berkata, jika dikatakan, yakni jika kamu ditanya. Ya, berarti nanti kan kalau begini berarti kulta. Kan jika kamu bertanya, jika kamu ditanya, maka kulta kamu jawab, begitu jadi. Apa makna yang mencakup seluruh ibadah kepada Allah? Yaitu apa itu ta'rif yang mengumpulkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dengan ringkas. Maka kamu katakan ketaatan kepadanya dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini pengertian yang paling ringkas untuk apa? Ibadah. Kemudian tinggal tadi antum tambahkan ta'rif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian tambahkan ta'rifnya Ibnu Qayyim. Jadi kan sekarang 3. Ada ta'rif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi yang sudah tadi, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah
wa yarda minal aqwal wal af'al minal amal wal aqwal adh-dhahira wal batinah. Kemudian tambah tadi ta'rifnya Ibnul Qayyim, al-ibadah adalah apa? Ghayatul hubbi ma ghayati adzul. Itu ibadah. Kemudian ta'rif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekarang di sini adalah belum kasih pengertian dengan apa? Ta'atuhu min qita'i awamirihi wa nawahihi. Itu berarti 3 pengertian ibadah. 3 pengertian ibadah. Alhamdulillah sampai situ dulu untuk awal ini. Insyaallah kita lanjut lagi besok selanjutnya.